Mas Murania. Balik lagi di konten hari ini adalah tips and trick. Di Facebook banyak sekali yang inbox saya secara pribadi menanyakan kasus-kasus yang terjadi gitu ya kepada dirinya, kondisi tubuhnya gitu. Tapi ada satu pertanyaan yang menarik untuk saya gitu ya. Ini saya bacakan pertanyaannya, nanti akan saya cantumkan juga. Pertanyaannya seperti ini. Ini tidak saya kenal juga orangnya gitu ya, tapi pertanyaannya ini sangat bagus sekali dan cukup menggugah hati saya untuk membahas ini menjadi sebuah konten gitu. Nanti juga saya cantumkan fotonya seperti apa karena yang bersangkutan tidak keberatan untuk ditayangkan. Bang, gini bang, saya umur saya 25 tahun, tinggi badan saya 160 cm, berat badan saya 41 kg. Saya mempunyai struktur tulang yang agak berbeda dari orang lain. Nggak tahu itu bisa dibilang cacat atau enggaknya, tapi ukuran tulang saya kecil bang. Sebagai contoh nih, pergelangan tangan, kaki, jari-jari gitu ya, jari-jari tangan dan kaki gitu ya, itu seperti anak 12 tahun. Nah bang, yang ingin saya tanyakan dengan kondisi badan tersebut, apa bisa untuk nge-gym? Dan kalau bisa membutuhkan waktu lebih dibandingkan dengan orang yang memiliki tulang yang normal gitu ya. Jadi apakah dia membutuhkan waktu yang lebih daripada orang-orang normal gitu. Saya pernah dengar bahwa manusia yang memiliki jenis tulang atau struktur tubuh seperti ectomorph itu sulit membentuk otot. Terima kasih bang, harap dibahas gitu ya kontennya. Oke, seperti ini. Prinsip yang pertama, semua orang bisa berolahraga. Yang saya tahu, sejauh yang saya tahu bahwa semua orang dalam berbagai kondisi itu bisa berolahraga. Jadi dalam kondisi fisik seperti apapun gitu ya, itu bisa berolahraga. Tapi tidak tahu ya gitu. Atau dalam kondisi medis. Tapi yang sejauh yang saya tahu, sejauh yang saya pernah dengar dan pernah pelajari, tidak ada kondisi medis yang melarang untuk berolahraga gitu ya. Tapi jenis olahraganya yang akan diperhatikan. Kemudian saya melihat, nanti saya cantumkan juga gambar orangnya seperti apa, struktur tubuhnya seperti apa. Sejauh yang saya lihat dari struktur tubuh orang tersebut ya, yang tadi bertanya kepada saya, ini tidak termasuk ke dalam sebuah kelainan. Kalau menurut saya, banyak teman saya pun orang-orang yang ya saya didik hari ini gitu ya, sampai hari ini itu mengalami juga hal-hal yang berbeda, gejala-gejala yang berbeda. Ada yang tadinya seorang pemabuk, ada yang tadinya pun dibully, bahkan ada yang tadinya gejala stroke, divonis oleh dokter gejala stroke gitu ya, patah tangan dan segala macam. Termasuk saya. Di dalam video pembukaan saya menjelaskan bahwa saya adalah orang cacat. Saya pernah mengalami patah tulang seperti itu. Jadi di dalam kondisi seperti ini menurut saya pribadi, itu olahraga sangat diperlukan. Pernah dengar Deddy Corbuzier yang bilang katanya, kalau saya tidak nge-gym, kalau saya tidak angkat beban, maka saya akan lumpuh hari ini. Betul, karena ketika dilihat gitu kan, diteliti dengan medis, kondisi Deddy Corbuzier ini ototnya sudah menggantikan tulang, ya sudah menggantikan tulangnya. Jadi ketika misalkan nanti dia berhenti untuk nge-gym, fitness dan segala macam, angkat beban, itu ditakutkan bahwa si otot akan mengecil dan tulang yang sudah bergeser itu tidak ada tempatnya lagi. Nah, itu yang ditakutkan. Nah, dalam kondisi seperti saya, itu pun hampir sama seperti Deddy Corbuzier. Kenapa saya memutuskan untuk nge-gym, untuk angkat berat dan segala macam? Karena saya mengutip dari Bang Adera ya, dari Om Ade gitu ya, bahwa otot yang kuat akan menghasilkan tulang yang kuat. Dan ketika tulang kita kuat, ketika otot kita kuat, maka semua organ kita kuat. Seperti itu. Saya mengutip dari Om Adera ya, gitu. Ini pernyataan dari Om Ade, pakarnya gitu ya. Nah, lalu masalahnya seperti ini, Bang, apakah saya membutuhkan waktu yang lebih lama daripada orang normal? Itu pasti. Itu pasti. Dalam kondisi normal, misalkan dalam kondisi normal orang-orang bisa membentuk badan misalkan dalam waktu 1 tahun. Nah, dengan kondisi khusus seperti saya juga seperti yang penanya di sini gitu,
itu bisa membutuhkan waktu yang lebih lama, iya betul. Mungkin 1,5 tahun ataupun sampai 2 tahun. Tapi tergantung dengan niatnya. Nah, lalu yang kedua, ketika latihan itu perlu didampingi oleh orang yang betul-betul mengerti. Saya pun sudah menawari untuk menjadi mentor online-nya ya, gitu. Nah, bagaimana cara latihannya jika memang di gym ataupun di luar ruangan untuk orang-orang yang kurang beruntung seperti saya, gitu, dan termasuk orang yang saat ini bertanya kepada saya tentang pertanyaan seperti itu, gitu ya. Intinya, dalam kondisi apapun menurut saya, orang bisa berolahraga, bisa angkat berat, betul, bisa, gitu ya. Tapi tidak seperti orang-orang normal pada umumnya. Walaupun saya mematahkan semua itu, bahkan saya bisa mengalahkan angkatan dari orang-orang normal. Bahkan angkatan saya itu lebih berat daripada orang-orang normal, gitu ya. Itu mungkin dalam kondisi khusus, gitu. Tapi di dalam kondisi yang normalnya, orang-orang yang seperti saya ini diharapkan juga menjaga agar tidak nanti cederanya bisa berkepanjangan atau bertambah cederanya, gitu, dengan cedera yang lain. Jadi untuk brother yang bertanya sama saya, gitu ya, saya tidak menyebut namanya, gitu, karena tidak etis juga menyebut namanya, gitu ya. Itu saran saya, olahraga tetap olahraga. Nanti silahkan simak di konten saya berikutnya bagaimana cara latihan untuk orang-orang yang cacat, orang-orang yang dalam tanda kutip ya kurang beruntung seperti kita ini, termasuk saya adalah orang yang tidak beruntung, gitu ya. Jadi tadi karena brother juga bilang katanya bisa dikatakan cacat, gitu ya, maaf ya, saya tidak menghina, tapi memang ada pernyataan seperti itu dari brother sendiri, gitu. Nanti saya akan cantumkan jika misalnya brother memang tidak bisa ke gym, gitu ya, saya akan nanti membuat konten bagaimana cara latihan untuk orang-orang seperti brother ini, gitu ya. Bagaimana cara safety-nya, gitu ya. Terus beban yang diangkat seperti apa, gitu. Nanti brother bisa lanjutkan, gitu, kalau misalkan brother setelah melihat video ini, gitu ya, atau brother-brother yang lain mengalami kondisi yang sama dengan si penanya ini, gitu ya, boleh japri ke saya, gitu ya. Nanti saya akan cantumkan nomor WA saya yang bisa dihubungi, gitu ya, atau mungkin Facebook saya, gitu ya. Boleh bertanya latihannya di mana, gitu, di gym atau misalkan di luaran, gitu, seperti itu ya. Jadi seperti itu saja konten dari saya yang pertama ini ya. Kalau misalkan dibilang, saya ulangi kembali ya, saya tekankan, kalau dibilang bisa ya, tapi balik lagi harus didampingi oleh orang yang mengerti, yang ahli, gitu ya. Dan bebannya juga harus dikontrol, cara latihannya pun harus dikontrol seperti apa, gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman brother-brother di sana yang malu untuk bertanya kepada misalkan teman-teman di sana yang sudah jadi atau mungkin instruktur gym atau yang lainnya, bisa bertanya ke saya, nanti saya akan cantumkan ya kontak saya. Itu saja, mungkin nanti di konten berikutnya maka saya akan bahas kembali, gitu ya, dengan kondisi yang seperti ini bisa berolahraga dan apa saja alat-alat yang dipegang. Itu saya akan bikin 2 versi, nanti yang di gym lalu yang rumahan. Nanti setelah ini mungkin ada konten-konten lagi karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang datang ke saya dari teman-teman di Facebook ya, terutama itu bertanya tentang, "Bang, bagaimana sih cara kurus tapi tidak olahraga? Bang, gimana sih cara misalkan menurunkan berat badan dengan cepat? Bang, bagaimana sih caranya supaya bisa kekar? Karena badan saya itu dibully, saya itu badan saya krempeng dan segala macam." Itu tapi nanti ya ada waktunya kita membahas di konten, gitu ya, tapi tidak sekarang. Kalau sekarang nanti takutnya acak-acakan ya. Untuk brother yang bertanya di Facebook, silahkan lihat video saya, tonton sampai selesai, gitu ya. Ini sangat berguna. Jadi kalau untuk saya pribadi menolong orang, gitu ya, tidak mau pamrih atau apa, saya sudah berbahagia karena nanti brother-brother di sana saya akan membuat vlog khusus bahwa teman-teman yang kurang beruntung yang ada di tim saya, gitu ya, yang saya namakan si Fitness Murania, gitu ya. Nanti ada orang-orang yang kurang beruntung yang tadi saya sebutkan di awal, seperti yang alkoholik, lalu dibully, lalu pernah gejala stroke dan segala macam, gitu ya. Itu dari berbagai usia, dari yang paling muda itu 14 tahun dan yang paling tua 46 tahun ya. Oke brother, terima kasih. Itu saja, salam dari saya ya, motivasi dari saya, tetap semangat.
ya. Tetap jaga kesehatan. Salam Fitness Burania.